Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga kita bisa berada di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa kembali untuk membacakan, menyampaikan tentang syarah daripada hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, kemudian disyarah oleh Al-Ustadz Firanda Andirja LCMA hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kita menyampaikan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, serta kaum muslimin yang senantiasa istiqamah berada di atas pemahaman beliau. Baik, kita akan melanjutkan poin kedua daripada hijrah, tentang hijrah. Yang kedua, meninggalkan amalan buruk menuju amalan soleh, maka ini sebagaimana perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir, orang yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari nomor 10. Inilah makna hijrah yang diaplikasikan oleh kebanyakan orang saat ini, yaitu hijrah dari kemaksiatan kepada amalan saleh karena Allah Azza wa Jalla. Hijrah adalah amalan yang sangat mulia. Terbukti Rasulullah SAW menjadikan hijrah sebagai permisalan kalimat di awal hadis, bahwasanya amalan itu bergantung niatnya dan seseorang mendapatkan sesuai yang diniatkannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat melakukan suatu amalan dengan niat yang berbeda. Ia bisa saja berhijrah dengan niat karena Allah, dan di waktu yang sama ia juga bisa berhijrah karena dunia. Karenanya dalam hadis ini Rasulullah SAW mengklasifikasi hijrah menjadi dua, yakni yang pertama hijrah karena Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah hijrah karena dunia dan wanita. Keduanya secara zahir memiliki bentuk yang sama, yaitu meninggalkan suatu tempat menuju tempat yang lain. Akan tetapi yang membedakan keduanya adalah niat. Tatkala seorang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Adapun jika ia berhijrah karena dunia dan wanita, maka dia hanya akan mendapatkan dunia dan wanita sesuai yang dikehendakinya. Kata dunia diambil kata dunuwa yang berarti qaribun, dekat. Yang artinya dunia ini sebentar. Hal ini dikarenakan orang yang tinggal di dunia tidak lama. Kemudian dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan
wanita secara khusus setelah penyebutan dunia. Ini menunjukkan bahwa fitnah wanita sangat luar biasa. Nabi SAW bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Karena itu takutilah dunia dan takutilah wanita. Sahabat rahimani wa rahimakumullah. Wanita termasuk dari dunia, akan tetapi Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus karena wanita bisa menimbulkan fitnah yang sangat banyak bagi laki-laki. Betapa banyak laki-laki hancur diakibatkan fitnah oleh wanita sehingga mereka terjerumus dalam kemaksiatan. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurah Fa'idha kharajat istashrafaha asyaitan." Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka setan akan mengintainya dan memperindahnya di mata laki-laki. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1173. Jadi kalau bisa digambarkan hijrah ini seperti meninggalkan suatu tempat ke tempat yang lainnya, kemudian meninggalkan amalan buruk menuju amalan buruk yang lainnya. Yang bisa dijelaskan meninggalkan tempat yang satu ke tempat yang lainnya bisa berpindah dari negeri yang tidak aman ke negeri yang aman. Kemudian bisa berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Fungsi niat di dalam Islam, sahabat rahimani wa rahimakumullah, secara umum fungsi niat kata para ulama adalah litamyiz. Nah, ini yang artinya sebagai pembeda. Pembeda dalam arti pembeda dalam hal ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah pembeda antara suatu amalan dengan amalan yang lainnya. Dalam masalah ini terbagi menjadi dua. Ya, pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Sebagai contohnya adalah pembeda antara ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Misalnya niat menjadi pembeda antara sholat sunnah qabliyah zuhur dan sholat zuhur yang wajib. Sholat sunnah qabliyah zuhur boleh dilakukan 4 rakaat. Pelaksanaannya bisa dengan 4 rakaat dengan 2 kali salam atau 4 rakaat secara langsung dengan 1 kali salam seperti sholat zuhur. Jika seorang melaksanakan sholat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat dengan 1 kali salam, maka kita akan dapati bentuk sholatnya sama dengan sholat zuhur. Akan tetapi keduanya dapat dibedakan dengan niat. Apakah ia meniatkannya untuk sholat qabliyah atau sholat zuhur? Nah, contoh lainnya adalah sedekah. Seseorang yang bersedekah memiliki 2 kemungkinan. Bisa jadi niatnya untuk sedekah wajib seperti zakat, dan bisa jadi niatnya untuk sedekah biasa seperti sedekah sunnah. Ya, seorang yang bersedekah dengan niat zakat maka dia terlepas dari tanggungan kewajiban zakatnya. Akan tetapi orang yang memiliki tanggungan zakat namun ia mengeluarkan hartanya hanya untuk sedekah biasa, maka kewajiban zakatnya belum lepas darinya. Hartanya sama-sama dikeluarkan untuk bersedekah, akan tetapi niatnya yang berbeda. Contoh lainnya adalah puasa, antara puasa qada dan puasa Senin dan Kamis. Meskipun bentuk keduanya sama, akan tetapi yang membedakannya adalah niat. Niatnya puasa qada atau puasa Senin Kamis. Ya, kemudian yang kedua, pembeda antara ibadah dan adat. Ini yang berkaitan dengan fungsi daripada niat. Contoh dalam perkara ini adalah mandi. Seorang yang mandi memiliki
dua kemungkinan, bisa jadi dia mandi junub atau mandi biasa. Semua itu bergantung niatnya. Jika ada orang yang junub kemudian mandi dengan niat mandi junub, hanya mandi biasa, maka hadasnya tidak terangkat. Ya, kemudian mandi dengan tanpa niat mandi junub atau hanya mandi biasa, maka hadasnya tidak terangkat. Dan jika dia sholat, maka sholatnya tidak sah karena dianggap belum bersuci. Contoh lainnya adalah puasa. Seseorang yang berpuasa memiliki dua kemungkinan. Bisa jadi memang karena puasa dan bisa jadi karena tidak ada makanan. Ada orang yang tidak makan sejak pagi hingga siang hari disebabkan karena tidak ada makanan. Dan ada juga orang yang tidak makan dari pagi hingga siang hari karena berniat puasa. Maka manakah yang mendapatkan pahala? Tentunya yang berniat puasa yang mendapatkan pahala. Adapun yang tidak berniat puasa, meskipun dia tidak makan hingga maghrib, maka ia tetap tidak mendapatkan pahala. Ini di antara beberapa contoh yang menunjukkan fungsi niat, yaitu pembeda antara ibadah dan adat. Yang kedua adalah pembeda antara ikhlas dan tidaknya suatu amal. Ya, fungsi pembeda dalam kategori ini adalah apakah amalan tersebut untuk Allah Azza wa Jalla atau selain Allah. Dalam pembahasan ini kita bisa membagi amalan menjadi dua. Ini yang berkaitan dengan ikhlas atau tidaknya, pembeda antara keikhlasan atau tidaknya sebuah amal. Yang pertama, amalan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diharapkan dari seorang hamba, dan inilah yang berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Amalan karena selain Allah Azza wa Jalla, ya. Ini yang kedua, amalan karena selain Allah Azza wa Jalla. Beramal selain karena Allah terbagi menjadi dua model. Ya. Yang pertama, niat karena dunia akan tetapi tidak ria. Niatnya karena dunia terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama, niatnya itu terhadap dunia lebih mendominasi. Amalan dengan niat seperti ini tidak akan mendapat pahala sama sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, niatnya terhadap akhirat lebih mendominasi. Amalan dengan niat seperti ini akan mendapatkan pahala. Niat antara dunia dan akhiratnya sama. Maka sebagian ulama mengatakan amalan tersebut tidak ada pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Contohnya, seseorang dai yang berdakwah dengan dicampuri niatnya untuk mendapatkan pemasukan, atau seorang imam solat yang niatnya bercampur untuk mendapatkan gaji, atau seorang yang berjihad dengan niat untuk mendapatkan ghanimah. Semua ini merupakan contoh orang yang memiliki niat karena Allah Azza wa Jalla, akhirat, dan juga sekaligus niat dunia. Adapun pahala mereka maka tergantung kondisi niat mereka. Jika niat akhirat mendominasi maka mendapatkan pahala. Akan tetapi jika niat dunia lebih besar maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Sahabat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, karena ingin dipuji, riya dan sum'ah. Seorang yang beramal karena Allah Azza wa Jalla kemudian bercampur niat ingin dipuji walaupun hanya sedikit, maka
seketika pahalanya akan gugur karenanya masalah riya adalah masalah yang sangat berbahaya. Ya, fungsi niat ini kalau digambarkan, ya, pembeda antara suatu amalan dengan amalan yang lainnya. Pembeda antara ikhlas dan tidaknya suatu amal. Yang berkaitan dengan pembeda antara amalan yang satu dengan amalan yang lain terdiri adalah pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Kemudian pembeda antara ibadah dan adat. Kemudian pembeda antara ikhlas dan tidaknya suatu amalan. Bisa amalannya karena Allah, bisa amalannya karena selain Allah. Sahabat rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan, kami bacakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pada poin hukum amal soleh yang tercampur riya pada kesempatan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina wa barik wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.